Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skripsi saya tentang analisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode continuous review system dan periodic review system di Geoma Kreasi. Penjelasan kali ini tentang bab 4. Step yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama tentang data permintaan produk. Geoma Kreasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang souvenir yang berbahan baku dasar sintetis pada butega. Dalam pemproduksiannya, sintetis pada Geoma Kreasi memproduksi 5 macam produk yang berbahan baku dasar sintetis pada butega. Yang pertama itu dompet kotak, yang kedua dompet lontong, yang ketiga dompet gantungan kunci, yang keempat amplop segitiga, dan yang terakhir dompet bujur. Dari data ini dapat ketahui bahwa permintaan setiap bulan yang ada dan hampir stabil, yaitu 2 produk. Yang pertama dompet kotak dan yang kedua dompet lontong. Oleh karena itu, batasan penelitian saya hanya membahas tentang produk dompet kotak dan dompet lontong. Selanjutnya data permintaan produk untuk dompet kotak dan dompet lontong. Data ini diambil pada bulan Juli 2019 dan saya mengambil data permintaan selama 12 bulan terakhir, yaitu bulan Juli 2018 sampai bulan Juni 19. Untuk total permintaan dompet kotak yaitu 122.720 produk, dan untuk jumlah permintaan selama periode 12 bulan terakhir untuk dompet lontong yaitu 18.990 produk. Data selanjutnya adalah bill of material atau struktur produk. Struktur produk antara dompet kotak dan dompet lontong itu hampir sama. Yang membedakan itu ukurannya. Kalau ukuran dompet kotak menggunakan ukuran sintetis pada butega sebesar 23 x 33 cm. Sedangkan untuk dompet lontong menggunakan ukuran 33 x 22 cm persegi. Dari tabel ini diketahui ada level komponen, jumlah, sumber. Level komponen adalah level di mana komponen itu berada. Misal untuk dompet kotak itu berada di level 0 atau berada di atas sendiri. Karena level 0 adalah level nama produknya. Sedangkan untuk level 1 itu turunan dari level 0. Untuk level 1 semua bahan bakunya itu berada di level 1 karena langsung merakitnya, langsung membuatnya. Cara pembuatannya itu dirakit, disatukan antara sintetis pada butega, resleting, kepala resleting, dan benang. Oleh karena itu level komponennya satu semua. Dan untuk ukurannya, resleting itu membutuhkan 23 cm. Untuk kepala resleting 1 buah. Untuk benangnya menghabiskan 0,01 roll. Sumbernya kalau dompet kotak ya dibuat dari gabungan antara sintetis pada butega, resleting, kepala resleting, dan benang. Kalau
bakunya, semua bahan bakunya didapatkan dari pembelinya. Dan juga dengan dompet lontong. Dompet lontong yang membedakan itu hanya ukurannya, yaitu 33 kali 22 cm. Selainnya sama, resleting ukuran 23 kali 23 cm sebanyak 1 buah, dan kepala resleting 1 buah. Benang menghabiskan juga sama kayak dompet kotak, yaitu 0,01 roll. Sumbernya pun sama. Kalau dompet lontong itu membuat, jenis pada botika beli, resleting juga beli, kepala resleting juga beli, benang juga beli. Data produksi. Selanjutnya data produksi. CV Kreasi menerapkan 1,5% dari jumlah permintaan, karena untuk mengasumsikan 1,5% untuk jumlah permintaan, karena untuk mengantisipasi produk cacat atau kegagalan produksi. Maksudnya produknya itu enggak reject, tapi penelitian ini tidak membahas sebab kerejekannya, tapi tentang persediaan bahan bakunya. Dapat diketahui untuk dompet kotak, jumlah total produksinya yaitu 124.642 produk, sedangkan untuk dompet lontong yaitu 19.275 produk. Selanjutnya presentasi masing-masing produk. Dalam pemproduksiannya kan antara dompet kotak dan dompet lontong itu dicampur, tidak dipisah, dan tidak tahu berapa presentasi dari masing-masing produk. Oleh karena itu dicari presentasinya dengan cara jumlah produksi dari masing-masing produk dibagi dengan jumlah keseluruhan dari kedua produk itu. Untuk dompet kotak jumlah produksinya itu 124.642 dibagi dengan jumlah keseluruhan produk yaitu 143.917 produk dikali dengan 100%, hasilnya 86,61%. Untuk dompet lontong jumlah produksinya yaitu 19.275 dibagi dengan jumlah total produksi dari dompet kotak dan dompet lontong yaitu 143.917 produk dikali dengan 100%, hasilnya 13,39%. Nah, persenan ini untuk digunakan untuk biaya penyimpanan produk. Maksudnya kan biaya penyimpanan produk itu ada dua, maka tidak bisa dibagi dengan 50-50 karena jumlah produknya beda, makanya ini dibuat persen, berarti 86 kali berapa. Nanti pembahasan tentang itu di biaya penyimpanan. Selanjutnya data kebutuhan bahan baku. Data kebutuhan bahan baku. Untuk ukurannya, ukuran sintetis pada botika itu meter persegi, karena pembeliannya menggunakan meter persegi, dan ukuran satuan internasional untuk ukuran yaitu meter persegi. Meter, karena ini luas maka meter persegi. Untuk dompet kotak ukurannya yaitu 23 kali 33 cm dikali dengan jumlah produksinya. Jumlah produksinya dari tiap-tiap bulan, maka jumlah keseluruhan kebutuhan bahan baku untuk dompet kebutuhan sintetis pada botika untuk dompet kotak yaitu sebesar 9.478,73 meter persegi. Resleting dan kepala resleting itu satu buah. Resletingnya ukuran 23 cm dan kepala resletingnya itu satu buah.
jumlah kebutuhan bahan bakunya itu mengikuti jumlah produksinya, karena jumlahnya itu sama, satu buah. Berarti kalau satu produk itu satu buah resleting dan satu kepala resleting, maka jumlahnya mengikuti jumlah produksinya. Oleh karena itu jumlah kebutuhan bahan baku dari resleting dan kepala resleting untuk dompet kotak yaitu 124.647 kotak. Sedangkan untuk benang roll kan kebutuhan bahan bakunya setiap produk itu 0,01 untuk dompet kotak, maka dikali dengan jumlah produksinya dan dibulatkan. Karena dibulatkan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang mengantisipasi kesesatan, kegagalan produksinya. Misalnya benangnya putus di tengah jalan kan, maka asumsinya ke atas, asumsi pembulatan ke atas. Ini kan harusnya 103,74 kebutuhan bahan bakunya, tetapi dibulatkan untuk mengantisipasi hal itu. Sedangkan untuk dompet lontong, ukuran untuk sindas pada boteganya itu adalah 33 kali 22 cm. Berarti kan kebutuhan bahan bakunya 33 kali 22 cm dikali jumlah produksinya, sehingga total kebutuhan bahan bakunya untuk sindas pada botega yaitu 1399,66 meter persegi. Untuk resleting dan kepala resleting, jumlah kebutuhan bahan bakunya mengikuti jumlah kebutuhan bahan bakunya mengikuti jumlah produksinya. Hasil jumlah kebutuhan bahan baku dari resleting ke resleting yaitu 19.279 buah. Sedangkan untuk benang itu membutuhkan 0,01 roll. Jadi jumlah produksi dikali 0,01 roll. Sama kayak tadi, ini juga angka pembulatan. Harusnya kan misal bulan Juli harusnya kan 15,53, tapi dibulatkan untuk mengantisipasi hal-hal kesehatan. Maka hasilnya jumlah kebutuhan bahan baku untuk benang selama periode Juli 2018 sampai Juli 2019 untuk produk dompet lontong yaitu 200 ton. Dalam penyusunan bahan baku atau struktur produk, terkadang seluruh bahannya tidak menggunakan satuan yang sama, seperti contoh dompet kotak dan dompet lontong. Dompet kotak dan dompet lontong ini tidak menggunakan satuan yang sama. Oleh karena itu diperlukan suatu parameter atau analisis yang digunakan untuk menghitung berapa persen jumlah penyusun dari suatu bahan baku tersebut. Dalam kesempatan kali ini atau dalam skripsi saya menggunakan sebuah analisis yang bernama ABC. Analisa ABC ini digunakan hanya untuk menghitung berapa persen struktur produknya. Langkah pertama, kita menghitung MI untuk syarat bahan botega pada produk dompet kotak. Rumus dari MI yaitu DI atau jumlah permintaannya kali harga persatuannya. Jumlah permintaannya itu 9.478,72 meter persegi. Harga satuannya itu 19.850 rupiah. Hasilnya itu 188.152.683.
Untuk resleting jumlah permintaannya itu 124.647 buah. Resleting itu satuannya buah dikali dengan 200, harga per buahnya itu 200 sama dengan 24.929.400 rupiah. Untuk kepala resleting juga sama satuannya buah, jadi jumlah permintaannya itu 124.647 dikali dengan 100, harga persatuannya itu 100 sama dengan 112.464.700 rupiah. Untuk benang pada dompet kotak itu jumlah permintaannya 1.251 roll. Ukurannya untuk benang itu roll dikali dengan harga per rollnya. Per rollnya itu 12.000 sama dengan 15.012.000. Untuk mengetahui harga persatuan dari masing-masing bahan baku akan dibahas di harga pembelian, seperti harga per meternya perseginya dari silver putihkan 19.850, 200 rupiah untuk resleting dan 100 rupiah untuk kepala resleting dan 12.000 untuk 12.000 per roll untuk benang. Itu akan dibahas di harga pembelian, data pembelian maksud saya. Selanjutnya setelah menghitung MI, kita menjumlahkan dari masing-masing MI-nya itu MI secara vertikal, MI resleting, MI kepala resleting, dan MI benang. Jumlahnya itu 240.558.692 rupiah. Setelah menghitung nilai M, maka tahap selanjutnya itu menghitung persennya. Selanjutnya perhitungan pada dompet lontong sales pada bodega pada produk dompet lontong. Rumusnya sama kayak tadi, jumlah permintaannya 1.399,66 kali harganya 16.850 sama dengan 27.783.159 rupiah. Untuk resleting jumlah permintaannya 19.279.000 dikali dengan harga satuannya 200 rupiah, jumlahnya 3.855.800 rupiah. Untuk kepala resleting jumlah permintaannya 19.279.279. Jumlah permintaannya, untuk kepala resleting jumlah permintaannya 19.279 dikali dengan 100 sama dengan 1.927.900 rupiah. Terakhir untuk benang, total jumlah permintaannya itu 200 dikali dengan harga per rollnya itu 12.000, jumlahnya sama dengan 2.400. Jumlah dari total ini semua sama dengan 35.966.951 rupiah. Kemudian menghitung presentasinya. Setelah rumusnya itu sigma MI dibagi M dari masing-masing bahan baku. Untuk Prada Bottega, MI-nya itu 27.783.159 dibagi dengan jumlah totalnya 35.966.951 dari 100%, hasilnya 77,25%. Untuk resleting sigma MI-nya itu 3.855.800 rupiah dibagi dengan 35.966.951, hasil dikali 100%, hasilnya 10,72%. Terus kepala resleting sigma MI-nya itu 1.927.900 rupiah dibagi dengan 35.966.991 rupiah dikali dengan 100%, hasilnya 5,36%.
Yang terakhir benang, sigma M-nya 2.400.000 dibagi dengan 35.566.859 rupiah dikali dengan 100%, hasilnya 66,67. Selanjutnya adalah data lead time, atau lead time adalah waktu tunggu suatu barang. Kalau dalam hal ini lead time bahan baku yaitu waktu tunggu bahan baku. Dimulai dari sintesis pada botega, dari bahan baku utamanya. Sintesis pada botega yaitu pembelinya di Bandung dengan cara menelpon terus datang. Waktu kedatangnya antara 2 hari sampai 4 hari atau rata-ratanya 3 hari, karena tergantung di tokonya. Kalau di tokonya ada langsung ready, maka barang langsung dikirim dan tidak terkendala macet, makanya karena pengirimannya itu dari Bandung. Kalau pengirimannya lancar 2 hari, tapi biasanya kebanyakan 3 hari. Ini bisa dilihat antara 2 sampai 4 hari, dan total dari lead time periode Juli 2018 sampai Juli 2019 yaitu 35 hari. Kemudian untuk lead time, resleting, kepala resleting, dan benang. 3 bahan ini didapatkan dari satu toko yang ada di Jogja. Kadang langsung ada, dan terkadang juga harus menunggu barang ready. Total letenya itu 14 hari dari 3 bahan baku. Untuk rata-rata sintesis pada botega yaitu dibulatkan 3 hari atau 0,01 bulan. Resleting itu 2 hari. Resleting, resleting, dan benang itu 2 hari, sehingga hasilnya 0,07. Rata-ratanya itu 0,07. Ini rata-ratanya dihitung dari jumlah total dibagi dengan banyaknya bulan, sama dengan 2,92 hari atau dibulatkan menjadi 3 hari atau 0,1 bulan. Untuk lead time rata-rata pembelian resleting, kepala resleting, dan benang itu 14 dibagi 12 sama dengan 1,18 hari, dibulatkan menjadi 2 hari atau dijadikan bulan menjadi 0,07. Ini data pembelian bahan baku. Jika Oma Kreasi membeli bahan baku selama sebulan itu tetap, kualitasnya tetap, dan membelinya selama sebulan itu sekali. Untuk sintesis pada botega, jumlah pembeliannya itu 7 roll dengan harga 1 juta. Untuk resleting itu 41 roll dengan harga 2.460.000. Untuk kepala resleting itu 7 roll dengan harga 1.400.000 rupiah. Untuk benang 130 roll dengan harga 1.300.000 rupiah. Jumlah total pembelian bahan baku yang dilakukan oleh CV Oma Kreasi selama periode Juli 2018 sampai Juli 2019 untuk sintesis pada botega sebesar 84 juta, untuk resleting sebesar 29.520.000, untuk kepala resleting sebesar 16.800.000, untuk benang sebesar 15.600.000 rupiah. Untuk mengetahui harga
harga bahan baku persatuannya. Kita jabarkan satu-satu. Untuk satu roll sintesis Pradapatika terdiri dari 36 kali 1,4 meter persegi. Jadi kuantitas pembeliannya itu 7 kali 36 kali 1,4, karena pembeliannya itu sebanyak 7 roll, maka dikali dengan 7 kali 36 kali 1,4. Satu rollnya itu dari 36 kali 1,4, hasilnya 352,8 meter persegi. Jadi untuk harga per meter perseginya itu 7 juta, dari sekali beli 7 juta dibagi dengan 352,8 meter persegi, hasilnya itu 19.841,13 rupiah, dibulatkan menjadi 19.850 rupiah. Kemudian satu roll resleting terdiri dari 90 yak atau 300 buah. Jadi kuantitasnya itu pembelian 41, karena 41 roll dikali dengan 300 sama dengan 12.300. Kemudian harganya per buahnya menjadi 2.460 dibagi dengan 2.460.000 dibagi dengan 13.300, hasilnya 200 rupiah per buah. Untuk kepala setting, kuantitas pembeliannya satu rollnya itu dari 2.000 buah. Kuantitas pembeliannya itu 7 kali 2.000 sama dengan 14.000. Jadi harga per buahnya itu 1.400.000 dibagi dengan 14.000, hasilnya 100 rupiah per buah. Untuk benang itu kuantitas pembeliannya itu 130 roll. Biaya pembeliannya itu sekali biaya pembelian itu 1.560.000. Jadi harga per rollnya itu 1.560.000 dibagi dengan 130, hasilnya 12.000. Kemudian data biaya pemesanan. Untuk sintesis Pradapatika dikenakan biaya pemesanan dan administrasi sebesar Rp10.000, karena harus telepon dan biaya pengiriman untuk kertas dan lain-lain. Sedangkan untuk resleting, kepala resleting dan benang hanya menggunakan langsung ke sana, langsung ke tempatnya, dan biayanya sebesar Rp3.000, karena menggunakan bahan baku hanya dikenakan biaya bahan bakar harga 9.000 dibagi dengan 3 produk, hasilnya 3.000-an. Jadi total biayanya menjadi Rp19.000. Kemudian data biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan di rumah kreasi terdiri dari biaya pemakaian listrik, biaya sewa, dan biaya sewa. Pemakaian listrik setiap bulan di rata-rata itu 250. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dikali dengan 250.000, hasilnya 3 juta. Terus biaya sewa gedung selama setahun itu 10 juta. Jadi total penyimpanan selama setahun itu 3 juta dibagi dengan 10 juta. 3 juta dibagi dengan 3 juta ditambah 10 juta, hasilnya 13 juta. Jadi biaya penyimpanan gedung, sedangkan dalam ruangan itu di gedung itu terdapat satu untuk pergudangan atau penyimpanan, yang kedua satu ruangan lagi untuk produksi, jadi dibagi 2. Makanya untuk biaya penyimpanan saja itu satu ruangan itu
Rp6.500.000. Nah, presentasi karena jumlah produk dompet kotak itu 86%, 86,61% dari jumlah keseluruhan produknya, itu dikali dengan 6.500.000 untuk mengetahui biaya simpan dari dompet kotak tersebut. Dan biaya penyimpanan untuk dompet kotak itu Rp5.629.650. Sedangkan untuk dompet lontong itu Rp870.350, Rp870.350. Sekarang perinciannya satu-satu untuk penyimpanan sila sebagai Merdeka pada dompet lontong. Setelah diukur dengan persentase, diukur dengan analisis ABC, didapatkan nilai sila sebagai Merdeka sebesar 79,04 untuk dompet sila sebagai Merdeka pada dompet kotak dihasilkan 79,04% dikali dengan biaya total penyimpanan dari dompet kotak yaitu Rp5.629.650. Hasilnya yaitu Rp4.449.500. Jadi punya biaya penyimpanan sila pada Merdeka per meter persegi itu didapatkan dari nilai presentasinya. Nilai persentase dari sila Merdeka dibagi dengan jumlah kebutuhan bahan bakunya. Jumlah kebutuhan bahan bakunya itu 9.478,7 meter persegi. Hasilnya itu 470 meter persegi. Sedangkan untuk resleting itu persentasenya itu 10,47% dikali total biaya penyimpanan pada dompet kotak yaitu Rp5.429.650. Hasilnya Rp589.539. Jadi biaya penyimpanan resleting per buahnya, karena ini resleting satuannya buah, maka hasilnya itu Rp5 per buah. Sedangkan untuk kepala resleting itu